Assalamualaikum teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya dan teman saya, yaitu Saudara Wiranto dan Muladi, akan memaparkan materi tentang marketing syariah. Yang pertama, pengertian dan konsep pemasaran. Yang kedua, sistem dan lingkup pemasaran. Dan yang ketiga, sasaran pasar dan produk. Baiklah, saya akan menjelaskan materi yang pertama, yaitu pengertian dan konsep pemasaran. 1. Pengertian pemasaran. Pemasaran atau marketing adalah kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempromosikan suatu produk atau layanan yang mereka punya. Pemasaran ini mencakup pengiklanan, penjualan, dan pengiriman produk ke konsumen atau perusahaan lain. A. Fungsi pemasaran. Yang pertama, pengenalan produk. Pengenalan menjadi fungsi utama dari sebuah pemasaran yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan adanya pemasaran, produk akan lebih mudah dikenal oleh pelanggan. Yang kedua, riset. Riset memungkinkan pemasar untuk mendapatkan informasi yang tepat mengenai pasar target sebuah produk. Beberapa hal yang biasanya harus diriset adalah kepopuleran, usia, jenis kelamin, kebutuhan hingga keinginan dan lain sebagainya. Yang ketiga, distribusi. Dengan distribusi yang baik akan memastikan bahwa produk dapat mudah dipindahkan dari lokasi produksi ke pasar luas menggunakan jalur darat, air, dan laut. Dan yang keempat, layanan purna jual. Dalam sebuah penjualan, layanan setelah penjualan memang sangat dibutuhkan. Pemasar harus membantu pelanggan setelah mereka membeli produk. Misalnya, seperti produk mesin, pelanggan mungkin akan merasa kesulitan ketika menemukan masalah pada mesin yang telah mereka beli. Tugas pemasar memastikan dan membantu agar mesin itu berjalan dengan semestinya. Bagian B, jenis-jenis pemasaran. Yang pertama yaitu branding. Branding adalah bentuk pemasaran yang memiliki fungsi sebagai iklan jangka panjang. Ini sangat membantu untuk membuat produk atau layanan menjadi lebih menarik dan terkenal. Branding seringkali menyertakan nama, slogan, dan logo. Yang kedua, iklan siaran. Pemasaran dengan bentuk iklan sangat potensial pada saat ini karena pendengar atau konsumen benar-benar mendengarkan atau melihat apa yang ditawarkan oleh penjual, misalnya seperti di TV dan YouTube. Yang ketiga, multi-level marketing. Pemasaran dengan menggunakan multi-level marketing adalah bentuk penjualan langsung yang melibatkan banyak orang, di mana perusahaan merekrut dan menjual produk-produknya. Yang keempat, internet atau online. Internet menjadi salah satu media pemasaran yang paling diminati. Hampir semua orang pasti menggunakan internet, sehingga pasarnya sangat luas. Pemasaran dapat dilakukan dalam berbagai cara seperti menggunakan email, website, atau iklan. Selanjutnya, poin nomor 2. Konsep pemasaran. Konsep pemasaran atau marketing konsep merupakan salah satu falsafah perusahaan atau bisnis yang menyatakan bahwa kepuasan konsumen dalam memenuhi kebutuhannya. Baiklah, teman-teman dapat melihat gambar bagian-bagian dari dasar konsep pemasaran dan konsep pemasaran. Seperti pada dasar konsep pemasaran terdapat konsep produksi, konsep produk, konsep penjualan, konsep pemasaran sosial, dan konsep pemasaran global. Dan pada konsep pemasaran terdapat keinginan, kebutuhan, permintaan, pasar, transaksi, pertukaran, dan produk. Terima kasih, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh Saudara Wiranto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Ahmad Asrisya Rizky, yaitu sistem dan lingkup pemasaran. Poin pertama, sistem pemasaran. Sistem pemasaran adalah kumpulan lembaga-lembaga yang melakukan tugas pemasaran barang, jasa, ide, orang, dan faktor-faktor lingkungan yang saling memberikan pengaruh dan membentuk serta mempengaruhi hubungan perusahaan dengan pasarnya. Jenis sistem dan strategi pemasaran yang sering digunakan. Yang pertama, iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar
penyedia ruang iklan agar bisa menampilkan produk di ruang tersebut. Harga yang dibayarkan biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyedia ruang iklan. Yang kedua, pemasaran transaksional. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Yang ketiga, pemasaran media sosial. Pemasaran media sosial berfokus pada pengguna situs atau aplikasi social networking seperti Facebook, Instagram, dan sejenisnya. Mengingat cakupannya begitu luas, perusahaan dapat mengembangkan brand dalam waktu cepat. Yang keempat, pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contoh, perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau kustomisasi lainnya pada produk atau edisi terbatas. 5. Pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai, relevan, dan konsisten guna menarik konsumen. Yang terakhir atau yang keenam, telemarketing. Pemasaran ini menggunakan metode pemasaran langsung, di mana seorang tenaga penjual menawarkan produk atau layanan melalui sambungan telepon atau konferensi web sesuai kesepakatan dengan calon pelanggan. Poin kedua, ruang lingkup pemasaran. Ruang lingkup pemasaran adalah orang-orang yang mempunyai keinginan untuk puas, uang untuk berbelanja, dan kemauan untuk membelanjakan, atau suatu tempat yang dianggap mempunyai nilai jual yang tinggi akan berusaha untuk memasarkan tempatnya. Ruang lingkup manajemen pemasaran berdasarkan elemen pemasaran. Yang pertama, produk dan layanan. Jika tidak ada produk, tidak ada pemasaran. Ini berkaitan dengan sifat dan jenis produk, kualitas dan desain produk, perencanaan dan pengembangan produk, keputusan produk yang berkaitan dengan branding, penjualan, pengemasan, merek dagang, dan lain-lain. Yang kedua, riset pemasaran. Riset pemasaran mencakup analisis sifat dan jenis pelanggan, ukuran besar, sikap pelanggan, perilaku pembeli, dan lain-lain. Yang ketiga, saluran distribusi. Jalur melalui mana barang bergerak dari produsen ke konsumen adalah saluran distribusi. Ini mencakup sejumlah perantara seperti grosir, pengecer, pekerja, dan lain-lain. Yang keempat, distribusi fisik. Pergerakan fisik barang dari produsen ke konsumen adalah distribusi fisik. Ini termasuk transportasi, pergudangan, kontrol inventaris, dan manajemen. Yang kelima, keputusan promosi. Betapa baiknya suatu produk, ia tidak memiliki nilai jika dipromosikan dengan benar. Promosi memiliki tujuan dasar untuk menginformasikan pasar tentang ketersediaan produk dan menciptakan permintaan untuk itu. Ada berbagai alat promosi seperti iklan, promosi penjualan pribadi, publikasi, hubungan masyarakat, dan lain-lain. Ruang lingkup pemasaran berdasarkan subjeknya. Yang pertama, kebutuhan dan keinginan konsumen. Konsumen akan membeli barang atau jasa hanya jika memenuhi kebutuhan atau keinginannya. Sebelum menawarkan produk, pemasar melakukan kegiatan penelitian untuk mencoba dan memahami kebutuhan pelanggan dan kemudian mencoba menawarkan produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan tersebut. Yang kedua, perilaku konsumen. Dalam hal ini, pemasar mempelajari dan menganalisis bagaimana konsumen merespon suatu produk atau layanan tertentu. Setiap konsumen berbeda dan unik. Oleh karena itu, konsumen harus dipelajari dalam satu kelompok maupun secara individu untuk memahami perilaku mereka dan memuaskan mereka. Yang ketiga, perencanaan dan pengembangan produk. Tidak ada pemasaran tanpa produk. Oleh karena itu, perencanaan dan pengembangan produk merupakan bagian integral dan fungsi pemasaran. Perencanaan dan pengembangan produk meliputi pembuatan ide, pengembangan konsep, pengembangan produk, branding, pengemasan, dan komersialisasi produk. Yang keempat, kebijakan harga. Karena pemasaran adalah proses pertukaran uang ditukar dengan produk, aspek pemasaran ini berada di bawah fungsi strategi penetapan harga. Setiap produknya perlu dihargai secara strategis agar dapat bertahan di pasar dan memuaskan konsumen.
Yang kelima, distribusi. Tadi saluran distribusi penting dalam pemasaran adalah penting bagi seorang pemasar untuk menjangkau pelanggan maksimum dengan biaya minimum. Yang terakhir atau yang keenam, promosi. Promosi mencakup penjualan pribadi, promosi penjualan, dunia iklan mulut, dan lain-lain. Untuk mencapai tujuan pemasaran, perlu merancang bauran promosi yang tepat. Proses mendesain dan mengimplementasikan bauran pemasaran untuk semua dalam lingkup pemasaran. Sekian materi yang dapat saya paparkan. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Muladi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari Saudara Wiranto. Sasaran pasar dan produk. 1. Sasaran pasar adalah suatu kelompok konsumen yang menjadi sasaran pendekatan perusahaan untuk membeli produk yang dijual. Singkatnya, target pasar adalah kelompok yang akan dilayani sebagai konsumen. Target pasar biasanya mempunyai rentan umur, sifat, dan karakter yang hampir sama. 2. Manfaat target pasar: mengembangkan posisi produk dan strategi marketing mix atau bauran pemasaran dengan melakukan identifikasi bagian pasar yang dilayani secara efektif. Perusahaan dapat berada dalam posisi yang lebih baik, mengantisipasi adanya persaingan, menempatkan gagasan pemasaran dengan lebih jelas. 3. Faktor yang harus diperhatikan dalam menentukan target pasar. 1. Ukuran segmen. Perhatikan ukuran segmen yang akan dituju untuk memutuskan apakah segmen tersebut cukup menjanjikan untuk dilakukan atau tidak. Jangan menargetkan ukuran segmen yang terlalu besar atau luas. 2. Pertumbuhan segmen. Menganalisis pertumbuhan segmen sangat diperlukan sebelum menentukan target pasar. Perhatikan pertumbuhan segmen yang akan dituju untuk melihat kemungkinan bisnis akan berkembang di masa yang akan datang. 3. Analisis situasi. Lakukan analisis situasi secara teliti dan cermat. Sebelum menentukan target pasar, analisis situasi tersebut berhubungan dengan konsumen, para pemasok, dan para distributor. 4. Sumber daya perusahaan. Sebelum menentukan target pasar, cobalah perhatikan sumber daya yang didapat perusahaan. Apabila sumber daya perusahaan didapat dari kerjasama dengan pihak luar, maka Anda harus hati-hati. 5. Biaya yang harus dikeluarkan untuk mencapai segmen. Perhatikan dana yang disediakan perusahaan Anda. Apabila perusahaan menyediakan dana yang sedikit, jangan mengambil risiko untuk menentukan target pasar yang besar. 6. Kesesuaian tujuan yang sesuai. Setelah menentukan segmen pasar, sebaiknya perusahaan tetap fokus pada segmen